Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dela Eka Irmayanti NIM 6, Isvina Maria NIM 10, Fendi Yuslia NIM 12, Nilam Rizkia Agustanti NIM 23, Akidatul Nisa NIM 25 dan Mailina Wati Putri NIM 33. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai evaluasi pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran, yaitu ada mengukur keberhasilan. Di sini, mengukur keberhasilan itu dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam memenuhi kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada satuan mata pelajaran. Selain itu, evaluasi dalam mengukur keberhasilan tidak hanya pada penilaian hasil belajar peserta didik, melainkan evaluasi pada sarana-prasarana sekolah dan partisipasi layanan konseling peserta didik maupun tujuan sekolah secara umum dalam mencapai visi dan misi. Nah, untuk selanjutnya yaitu melakukan diagnostik. Melakukan diagnostik itu dapat dilakukan melalui pemberian pertanyaan secara langsung maupun melalui tes untuk dapat mengetahui tingkat pemahaman dan kesulitan dalam memahami materi baik secara individu maupun klasial. Dengan adanya tujuan evaluasi tersebut, itu dapat memberikan kesempatan timbal balik antara peserta didik dan guru untuk melakukan dialogis untuk memberikan sarana yang lebih spesifik. Seperti halnya yaitu saat peserta didik memperoleh pelajaran IPA fisika yang kurang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Isvina Malia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isvina Malia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan pemetaan. Nah, evaluasi pembelajaran dengan tujuan melakukan pemetaan digunakan untuk menilai potensi-potensi atau kondisi yang dimiliki peserta didik. Cara guru dalam melakukan pemetaan sering dilakukan berupa penilaian terhadap potensi-potensi seperti bakat olahraga, kemampuan menghitung, kemampuan analisis, kemampuan bahasa, dan lain-lain. Nah, jika potensi bakat peserta didik itu telah dipetakan dengan jelas, maka dapat dikembangkan lebih baik dan terarah. Misalnya pada potensi bakat olahraga itu dapat dikembangkan untuk ikut serta dalam kegiatan perlombaan maupun jurusan keolahragaan, sehingga guru dapat memperhatikan bakat yang dominan tersebut. Pemerintah juga dapat melakukan program pemetaan kualitas pendidikan melalui kebijakan seperti ujian nasional, asesmen kompetensi minimum, dan survei karakter. Nah, berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat menjadi program kebijakan dalam meningkatkan mutu pembelajaran, baik itu dari mutu proses pembelajaran, sarana pembelajaran, dan kualitas guru dalam mengajar. Yang keempat, yaitu melakukan penempatan. Nah, evaluasi dengan melakukan penempatan dilakukan dengan tujuan menawarkan suatu program pendidikan atau kelas peminatan terhadap peserta didik. Nah, guru itu perlu adanya penilaian yang memiliki tujuan untuk melakukan penempatan dalam program pendidikan, seperti penilaian mengikuti program kelas unggulan dan reguler, peminatan program IPA, IPS, bahasa, dan agama. Nah, program tersebut sebagai strategi khusus untuk menciptakan suasana yang lebih berkualitas. Pengelompokan kelas itu bukan untuk bermaksud menciptakan suasana diskriminasi peserta didik, melainkan lebih pada menawarkan program yang berbeda dengan memperhatikan potensi dan kemampuan peserta didik tersebut.
Nah, proses penempatan juga dilakukan pada jenjang SMA atau MA untuk peserta didik mengambil peminatan pada rumpun IPA, IPS, ataupun bahasa. Nah, guru biasanya itu melakukan penilaian penempatan dengan memperhatikan hasil penilaian penilaian minat maupun nilai raport. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenty Yusdia, NIM 12, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vina. Oke, selanjutnya adalah nomor 5, melakukan seleksi. Nah, melakukan seleksi di sini tujuannya untuk memperoleh peserta didik dengan standar ketentuan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pada intinya, proses seleksi ini adalah proses yang dinilai lebih objektif, terbuka, dan kompetitif. Contohnya, apabila di suatu sekolah ada lomba cabang olahraga. Nah, dari guru tersebut melakukan seleksi secara adil dan terbuka untuk memperoleh peserta didik atau tim yang terbaik untuk bisa mewakili dari pihak sekolah untuk mengikuti cabang lomba tersebut. Selanjutnya ada tujuan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman ada beberapa tujuan evaluasi pembelajaran. Salah satunya yakni tujuannya untuk mengukur keberhasilan, melakukan diagnosis, melakukan pemetaan, melakukan penempatan, melakukan seleksi, dan juga menentukan peringkat. Selanjutnya yakni menentukan peringkat. Nah, menentukan peringkat di sini dalam pendidikan adalah menentukan posisi pencapaian belajar peserta didik jika dibandingkan dengan yang lainnya. Pada intinya ini tujuannya untuk menentukan posisi dari pencapaian belajar siswa-siswi. Nah, dari guru dalam menentukan peringkat ini berasal dari hasil evaluasi pembelajaran. Contohnya yakni rapot. Nah, rapot ini digunakan menjadi suatu kebutuhan untuk mengetahui posisi kedudukan dari hasil evaluasi belajar peserta didik dari satu dengan peserta didik lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Meriski Agustanti, NIM 23. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni membahas tentang penilaian formatif. Apa sih itu penilaian formatif? Nah, penilaian formatif ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam suatu pemahaman materi, keterampilan maupun sikap dari siswa. Itu setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, pada peran guru dalam pendidikan itu tidak hanya memberikan penilaian dan umpan balik atau feedback, menjadi hal yang sangat diperlukan dalam penilaian formatif. Nah, penilaian guru ini diharapkan tidak hanya pada fokus pada kesimpulan atau hasil penilaian peserta didik, melainkan ada proses-proses perbaikan mutu kualitas pembelajaran untuk kemajuan peserta didik atau quality improvement. Nah, evaluasi diri peserta didik ini juga dapat dilakukan melalui yang pertama itu ada rubrik dan daftar cek, B. Refleksi proses pembelajaran, C. Pertemuan peserta didik. Nah, pada rubrik atau daftar cek ini menilai dengan menggunakan daftar indikator yang telah ditentukan sebelumnya dan peserta didik ini dapat menilai karya secara mandiri. Ini dapat digunakan untuk merevisi atau merencanakan pengalaman belajar berikutnya. Sedangkan refleksi proses pembelajaran ini dapat
menulis, merefleksi selama proses belajar atau pemahaman tertentu yang menjadi pembelajarannya untuk proses pendidikan berikutnya. Sedangkan untuk pertemuan peserta didik ini, agar komunikasi antara peserta didik itu dan juga orang tua, guru, diantaranya peserta didik dan orang tua dan peran guru ini direncanakan untuk dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik yang signifikan dan untuk menetapkan tujuan pembelajaran di masa yang akan datang. Oke, baik, selanjutnya ini ada 4 tahapan pembelajaran yang menggunakan penilaian formatif. Yang pertama itu mengklarifikasi pembelajaran atau clarification learning. Nah, ini upaya untuk mengklarifikasi pembelajaran dalam bentuk pertanyaan awal dalam pembelajaran. Hal itu dimaksudkan agar peserta didik dapat mengetahui dan melakukan sesuatu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mendapatkan bukti atau eliciting evidence. Nah, ini guru mendapatkan bukti dilakukan melalui berbagai metode dalam pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Tujuan utamanya ini agar mendapatkan bukti pembelajarannya diantaranya untuk mendukung proses berpikir peserta didik dan juga mendapatkan bukti hasil pembelajaran peserta didik serta mendapatkan kesalahan atau konsep atau miskonsepsi dari materi yang telah diajarkan. Yang ketiga, tahap memberikan umpan balik atau providing feedback. Nah, ini pemberian umpan balik ini menjadi hal pokok yang sangat penting agar peserta didik mengetahui hal apa yang harus dikerjakan, terutama itu berkaitan dengan kinerja dari peserta didik atau performance. Jika guru akan menjadikan pembelajarannya yang efektif dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya ini tahapan yang terakhir itu mengaktifkan peserta didik atau activating learning. Nah, tentunya menjadi tantangan dalam mengaktifkan siswanya untuk mendorong agar belajarnya itu bersemangat. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nilam, yaitu mengenai strategi yang dapat digunakan dalam penilaian formatif. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Akidatun Nisa, NIM 25. Jadi, strategi yang dapat digunakan dalam penilaian formatif itu ada 5 macam. Yang pertama, penentuan kriteria dan tujuan. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, strategi pertanyaan. Yang keempat, penilaian diri dan teman sebaya. Yang kelima, pencatatan peserta didik. Kita masuk yang pertama, yaitu mengenai penentuan kriteria dan tujuan. Dalam pembelajaran, peserta didik perlu memahami dan juga mengetahui mengenai tujuan dari sebuah pembelajaran. Dan peserta didik juga perlu memahami dan mengetahui tentang kriteria apa saja yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, hal ini ditujukan untuk peserta didik dapat mencapai sebuah kesuksesan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, guru dapat membentuk dan menentukan pola kerjasama, meminta peserta didik untuk berpartisipasi dalam membangun aktivitas dan norma-norma dalam kelas, serta menentukan kriteria kesuksesan. Yang kedua yaitu mengenai observasi. Observasi ini dapat dilakukan guru untuk pengamatan di luar ruangan, bertujuan untuk melihat apakah peserta didik ini sedang mengerjakan tugasnya atau peserta didik ini membutuhkan suatu klarifikasi. Kemudian, pengamatan yang dilakukan oleh guru ini akan membantu guru dalam mengumpulkan bukti pembelajaran peserta didik untuk menginformasikan perencanaan pembelajaran.
Yang ketiga yaitu tentang strategi pertanyaan. Jadi strategi pertanyaan ini juga tidak kalah penting seperti strategi yang lainnya, yaitu seorang guru dapat mengajukan pertanyaan yang baik kepada peserta didik agar menjadi kesempatan bagi peserta didik untuk berpikir lebih dalam dan memberikan wawasan mengenai tingkat kedalaman pemahaman dari peserta didik tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat mengenai penilaian diri dan teman sebaya. Penilaian diri dan teman sebaya akan menciptakan komunitas belajar di dalam kelas agar pembelajaran di dalam kelas lebih efektif dan efisien. Peserta didik dapat merefleksikan pemikiran metakognitif pada proses pembelajaran. Jadi, jika peserta didik terlibat dalam menentukan kriteria dan tujuan, maka penilaian diri merupakan langkah yang logis dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk penilaian teman sebaya ini juga tidak kalah penting ya, karena penilaian kepada teman sebaya ini akan menjadikan peserta didik itu dapat melihat satu sama lain sebagai sumber untuk memahami dan memeriksa aktivitas belajar agar lebih selaras dengan tujuan pembelajaran. Untuk yang terakhir yaitu mengenai pencatatan peserta didik. Pencatatan peserta didik ini dapat membantu peserta didik dapat dalam memahami pembelajaran dengan lebih baik, sebagaimana dibuktikan dengan hasil pekerjaan atau mengerjakan tugasnya itu dia bisa paham atau tidak gitu. Pencatatan peserta didik ini berkaitan dengan hasil belajar peserta didik yang baik dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai hubungan penilaian formatif dalam proses pembelajaran. Itu dibagi menjadi beberapa. Oke, yang pertama mengenai mengarahkan tujuan pembelajaran itu secara jelas. Jadi guru ini akan menjabarkan materi agar lebih terarah jika telah memiliki suatu tujuan pembelajaran secara jelas, baik pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Yang kedua yaitu memberi umpan balik. Jadi di sini seorang guru akan memberikan umpan balik kepada peserta didik, bisa berupa tertulis, lisan, maupun juga catatan-catatan. Yang selanjutnya yaitu penilaian diri dan teman sebaya. Penilaian diri dan teman sebaya ini sangat penting ya bagi peserta didik, karena proses penilaian diri ini akan menjadi sarana untuk pengukuran diri peserta didik terhadap sikap dan kemampuan yang dimilikinya, sekaligus sarana untuk merefleksi diri apakah proses belajar yang telah dilalui itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan atau tidak. Nah, fungsi penilaian dari teman sebaya ini juga tidak kalah penting dengan penilaian diri, karena dengan menilai teman sebaya akan menjadi sarana untuk mengetahui penilaian dan persepsi orang lain terhadap dirinya. Semua ini bertujuan untuk agar kemajuan perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu melakukan observasi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, guru akan melakukan pengamatan kepada peserta didik untuk memperhatikan proses belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Guru memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pembimbing dan fasilitator dalam pembelajaran. Jika ada kesulitan, maka sudah menjadi tugas guru untuk membantu dan memberikan solusi kepada peserta didik. Oke, yang selanjutnya yaitu mendorong partisipasi peserta didik. Penilaian formatif memberikan kesempatan peserta didik untuk dapat berpartisipasi dalam belajar, karena proses pembelajaran yang baik saat ini dapat mendorong partisipasi peserta didik lebih aktif. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai menilai hasil belajar secara sintetik. Baik teman-teman, mohon maaf ya, itu sebenarnya bukan sintetik, tapi yang benar itu menilai hasil belajar secara autentik. Jadi, menilai belajar secara autentik ini merupakan tindak lanjut dari proses pembelajaran, bahkan telah diatur oleh pemerintah dalam standar penilaian proses pembelajaran ya Pak. Jadi ini tuh meliputi aspek sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Penilaian formatif ini diharapkan dapat
menilai hasil belajar secara autentik, yaitu hasil belajar berupa keterampilan praktikum, beribadah, dan juga karya seni budaya dalam proses pembelajarannya. Nah, dalam hal ini guru akan menilai hasil pembelajaran selama 1 semester peserta didik, yaitu meliputi semua aspek. Jadi tidak aspek keterampilan dan pengetahuan saja, tapi juga aspek praktikum, beribadah, dan juga karya seni. Untuk yang selanjutnya yaitu menilai efektivitas strategi pembelajaran. Jadi suatu strategi pembelajaran itu perlu ditingkatkan efektivitasnya terhadap proses belajar ya, dan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, penilaian formatif ini memiliki fungsi untuk menilai efektivitas strategi suatu pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meli Nawati Putri, NIM 33 dari kelas A5 TPR. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Akidatul Nisa mengenai tujuan evaluasi pembelajaran. Kali ini saya akan membahas penilaian sumatif atau summative assessment. Untuk pengertiannya sendiri, kata sumatif itu berasal dari kata sum yang berarti jumlah atau menyimpulkan, sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses belajar telah berakhir. Nah, untuk tujuan penilaian sumatif, menurut Arifin, yaitu untuk menentukan berdasarkan tingkatan hasil belajar peserta didik yang selanjutnya dipakai sebagai raport. Hasil evaluasi pembelajaran itu akan memberikan kejelasan arti bagi peserta didik. Apakah peserta didik dalam mencapai kompetensi pengetahuan dan keterampilan itu memenuhi nilai KKM atau tidak. Proses pengambilan keputusan akhir dalam evaluasi merupakan bagian penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif itu biasanya dilakukan setiap akhir program pembelajaran maupun akhir semester. Jika pembelajaran yang digunakan itu menggunakan periode semester, maka asesmen semester dilakukan di akhir semester. Namun sebaliknya, jika pembelajaran dilakukan dalam periode 2 bulan, maka asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, dari penilaian sumatif itu umumnya dilihat sebagai penilaian evaluatif terakhir, dan jika penilaian formatif itu umumnya dilihat sebagai penilaian berkelanjutan untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Secara prinsip penilaian itu sumatif memiliki perbedaan dengan penilaian formatif. Keduanya itu memiliki fungsi dan juga waktu penilaian yang berbeda. Fungsi penilaian sumatif itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pencapaian seluruh kompetensi dalam pembelajaran. Yang kedua, sebagai instrumen untuk menentukan kelulusan peserta didik. Yang ketiga, sedikit memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik. Yang keempat, lebih memfokuskan hasil belajar. Sekian penjelasan dari saya mengenai penilaian sumatif. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.